Bapak Ibu yang melakukan Allah, dengan kesempurnaan unsur yang ada pada lafaz Allah, lalu para ulama kita kemudian mencoba mencari makna. Apa sebenarnya makna dari Allah itu? Allah itu maknanya apa gitu? Maka muncul juga dalam kamus-kamus bahasa Arab lama ya, bahwa Allah itu berarti sesuatu yang dicintai, dirindui. Ada makna kedua, Allah itu sesuatu yang sangat sempurna. Nah, makna yang ketiganya, Allah itu adalah sesuatu yang dituju, yang dicari-cari. Nah, itu secara bahasa ya. Tapi kemudian para ulama kita mengartikan dengan terjemahan yang lebih umum, bahwa Allah adalah nama daripada zat yang disifati dengan kemahasempurnaan, baik pada namanya, pada sifatnya, pada perbuatannya, dan pada zatnya. Yang maha suci daripada semua kekurangan, cacat, dan ketidakpantasan pada dirinya. Nah, Bapak Ibu yang melakukan Allah, semua nama Allah yang ada, kan 99 itu, lengkap 100-nya itu ada pada Allah. Ya, Allah. Nah, selebihnya kan ada 99. Nah, semua nama itu maknanya ada pada lafaz Allah. Maka jika kita tidak betul-betul mengenal nama-nama yang lain, lalu kita berzikir memang nyebut ya Allah, atau ya-nya jadi hilang karena merasakan kedekatannya Allah, Allah. Maka Bapak Ibu yang bukan Allah, itu mencakup semua nama-nama yang ada, yaitu 99 itu. Ya. Jadi kalau kita mencoba menggali nama-nama yang ada itu, semuanya masuk ke nama Allah. Ini sebagai contoh. Allah Rahman. Allah yang Maha Rahman. Siapa Rahman? Allah. Nah, Allah bersifat apa? Tidak hanya Rahman, tapi juga Rahim. Maka Allah itu sifatnya lebih umum, lebih sempurna, mencakup semua nama-nama yang ada. Nah, Bapak Ibu yang melakukan Allah, Imam Zarruq, juga Imam Ghazali ketika menjelaskan ini dalam kitab-kitab mereka, lalu mengingatkan kita, semua nama yang ada itu kita bisa berkoneksi dengan cara mempraktekkannya, kecuali nama Allah. Nah, adapun lafaz Allah, kita tidak bisa kecuali hanya berta'alluq, hanya bergantung kepadanya, tapi tidak bisa bertakhalluq. Nah, ini yang dikatakan. Jadi makna yang ihsa tadi yang 4 dan 5, untuk nama Allah, makna itu hanya bisa dipraktikkan sampai nomor 4. Tapi tidak bisa yang kelima. Ya. Kita tidak bisa meniru Allah, itu nggak bisa. Tapi meniru nama Rahman itu bisa. Meskipun kita tidak sanggup sepenuhnya. Tapi kita tiru beberapa, itu sanggup. Ya. Nah, oleh karena itu, para ulama-ulama ahli qalbu mengatakan, apa caranya supaya kita merasakan rahasia dari bergantung kepada nama Allah? Bergantung kepada yang punya nama. Caranya adalah isqatil hawa wa mahabbatil maula. Kita gugurkan obsesi-obsesi, pikiran-pikiran, dan kemudian kita mencintai yang punya nama. Ya. Wala yasihu dzalika illa biqalbin mufradin fihi tauhidun mujarrad. Namun ini tidak akan mungkin terjadi kecuali pada kalbu yang dibersihkan dengan ketauhidan. Maka kita belajar tauhid dari kemarin sampai sekarang ya. Tauhid itulah inti dari ma'rifat, mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Suatu kali Imam Junaid ini diperkirakan wafatnya 297 Hijriah. Ya, beliau guru dari Imam Ruwaim, Imam Abul Hasan Al-Ash'ari, guru daripada Imam Shibli, Al-Hallaj yang kontroversial, dan lain-lain. Ya. Lalu ditanya, beliau Imam Salafus Saleh, kaifa sabilu ilal inqita' ila Allah tabaraka wa ta'ala? Bagaimana cara untuk fokus untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala?
Apa jawaban beliau? Bitaubatin tuzilul israr. Dengan taubat yang kemudian membuat kita berniat untuk tidak mengulangi kesalahan. Wa khaufin yuzilut taswif, ya. Dengan rasa takut yang bisa menghilangkan keinginan kita, obsesi kita untuk bermaksiat. Wa raja'in yab'asu ala masalikil amal. Lalu dengan rasa harap, meskipun kita tahu bahwa amalan kita nggak sempurna, sholat kita nggak selalu khusyuk, tapi dengan harapan Allah menyempurnakannya, maka kita jadi semangat beramal. Wa ihanatin nafsi biqurbiha minal ajr. Dan mencoba menghinakan diri di hadapan Allah ketika membaca nama itu. Maka Bapak Ibu, ketika kita membaca nama itu, terasa ada kebesaran nama. Itu sebabnya waktu dulu kita zikir nama ini, kalau emang sudah masuk ke kolbunya, tidak hanya main lagi dalam khayalan pikiran, itu pasti bisa nangis dan bergetar. Ya. Nah, dengan itulah ihanatun nafsi biqurbiha minal ajal. Kita kemudian bersiap nanti menghadapi ajal yang sangat dekat. Ini kita kan nggak tahu kapan ajal datang. Ajal kan hari perpisahan ruh kita dengan badan ini. Ya, badan kembali ke tanah, ruh kembali kemana? Jika dia tidak mengenal nama Allah, dia pulang kemana? Ya. Maka jawaban beliau apa? Ya. Tadi dengan taubat, dengan rasa takut, rasa harap, dengan menghinakan diri di hadapan Allah, ya. Lalu dengan ini Bapak Ibu yang makan Allah, kita bisa merasakan bahwa Allah Subhanahu Wa Taala Maha sempurna. Nah, bagi yang sudah belajar zikir sebelumnya, Bapak Ibu, kalau benar-benar mengamalkan, pasti dapat satu faedah, bahkan banyak faedah. Nah, apa saja faedah membaca ya Allah, misalnya pagi kita baca setengah jam gitu ya. Bapak Ibu kalau ada waktu tuh baca sebelum subuh ya Allah atau Allah, itu rasakan. Apa yang terjadi? Imam Zarruq mengatakan yang akan dirasakan pembacanya yaitu ziyadatul yakin. Yakin yang bertambah. Nah, yakin ini kan 3 tingkat. Bapak Ibu masih ingat pasti ya. Sebenarnya ada 5 tingkat, tapi di Quran secara gamblang disebutkan 3. Pertama, ilmu yakin. Ilmu mengetahui, hanya sekedar mengetahui. Yang kedua, ainul yakin. Saya sudah lihat nih, ada orang mengamalkan ini, lalu dia merasakan rahasianya. Dan saya tambah yakin karena melihat. Ya. Tapi, kalau orang sudah mencobakan pada dirinya, dan dia merasakan kedahsyatan nama itu membuat jantungnya berdebar, tapi kok sensasinya enak, gitu. Matanya bisa bisa menangis, maka orang ini sudah sampai kepada hakul yakin. Ya. Lalu apalagi ya? Taisirul maqasid al-mahmudah fi dzawati was sifati wal af'al, ya. Orang ini akan dimudahkan untuk mencapai sesuatu yang baik, ya. Nah, Bapak Ibu yang makan Allah, nah ini kebetulan nih hari Kamis ya, hari Kamis. Kalau besok nih kan hari Jumat ya. Ini Imam Suharawardi itu punya satu tips, ya, man talaha yaumul jum'ati qabla shalah. Siapa yang membacanya pada hari Jumat sebelum sholat, ala taharatin wa nazafati thiyabin, dalam keadaan yang suci, baik di rumah ataupun di masjid, sirran, dalam keadaan sir. Nah, ini yang sudah belajar zikir Bapak Ibu ya. Mi'atai marrah, 200 aja, tapi pelan. Nah, pelan itu gimana Bapak Ibu? Biasanya dulu saya ajarkan, mungkin lama-lama dia jadi cepat ya. Tapi yang sekarang satu nafas, satu nama. Ya Allah, satu nafas. Ya, nafas naik, nafas keluar, nafas masuk, nafas keluar. Nafas masuk ya Allah, nafas keluar ya Allah, atau Allah, Allah. Nah, yang sudah belajar itu ya. Nah, 200 saja minimal, apalagi kalau bisa 1000. Ya. Tayassara lahu matlubahu wa in kana makan. Allah akan mudahkan cita-citanya yang luhur ya, apapun itu. Jika ada orang yang sakit ya, biasanya kata beliau
alajahu Rabbuna tabaraka ta'ala, Allah bisa sembuhkan meskipun biasanya para dokter, para ahli kedokteran, ahli obat itu putus asa. Nah, berapa lama melakukannya? Itu minimal 7 hari ya, insya Allah. Nah, ini penjelasan beliau kalau kita membahas khasiat atau manfaatnya. Tapi Bapak Ibu, yang paling tinggi khasiatnya yang pertama tadi, keutamaan membaca nama Allah. Apa keutamaannya? Ziyadatul yakin bal kamalu. Menambah keyakinan, bahkan menyempurnakannya. Nah, berdasarkan ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, saya mengajak bagi yang sudah belajar sebelumnya untuk memperketat amalannya, ya, mumpung ini masih bulan Rajab, biar nanti Ramadannya tinggal menikmati nama itu. Nah, bagi yang belum, coba diamalkan saja, baca ya Allah, ya, matanya dipejam, rasakan ya, kolbunya yang menyebut ya Allah, satu nafas, satu nama. Ya minimal 100 saja ya. Itu sudah nikmat. Pagi, sore, malam, ya, siang, kita sudah merasakan kebesaran nama Allah Subhanahu wa taala. Dan kolbu ini hanya mau menerima nama-nama Allah. Dia tidak mau menerima nama dunia. Jadi walaupun kita senang dengan mendapatkan nama-nama dunia, harta-harta dunia, tapi nama-nama Allah Ta'ala itu lebih membuatnya bahagia. Kira-kira itu Pak Mas, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah.